Shalom, Bapak Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Haleluya. Mari pagi ini kita siapkan hati untuk menerima lawatan Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan. Kita percaya saat ada persekutuan yang manis dengan Tuhan, ada mujizat bagi saudara, bagi saya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari tunduk hati kita bersatu di dalam doa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ucap syukur Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, pemeliharaanmu. Bapa, seperti rusa rindu sungai-Mu, kami rindu Bapa untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kami percaya saat kami membuka hati, Roh Kudus-Mu akan memenuhi setiap kami. Saat kami akan mengangkat tangan, Engkau akan turun tangan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami siap menyembah Tuhan. Semua yang siap menyembah Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Semua mahkota dunia lepaskan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Tak ada satu Tuhanku untuk gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Hanya Kau yang layak nyanyikan, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan pedulikan kanan kirimu. Mari kita fokus memberikan penyembahan yang terbaik bagi Raja kita, Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Mari angkat penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau sungguh baik. Holy Spirit, Holy Spirit. Pandang kekudusan-Mu, aku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu.
terlebih lagi. Semua yang bersiap bersorak bersama katakan amin. Haleluya. Katakan kanan kirimu, Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Haleluya. Musim-musim Tuhan.
apimu. Nyalakan apimu. Bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Bukan tinggi namanya, bukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api. Ku nyanyi oh 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 oh. Kuasa-Mu nyalakan api. Ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Bukan tinggi namanya, bukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api. Nyanyi oh 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 oh. Curah kuasa-Mu, nyalakan api. Nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Mari ikuti suara saya. Haleluya. Pasukan. Oh 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 oh. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Curah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh.
duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini minggu kedua, tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan misi. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum menerima amplop agar Aster bisa melayani? Silakan angkat tangannya. Sudah semua ya? Oke, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk menabur di ladang-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kehadapan-Mu Bapa. Pagi hari ini kami mau memberikan persembahan misi Tuhan untuk kegerakan misi di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap jiwa Tuhan boleh mengenal Engkau Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saya rindu jemaat saja memujikan lagu ini. Kaulah
dengan apa yang kau pergumulkan hari ini. Tuhan sedang berkuasa menjawab doamu. Tuhan sedang berkuasa mendengar jeritan hatimu. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu sejauh doa. Percayalah bahwa kuasa Tuhan bekerja hari ini. Ada seseorang yang menangis, berharap sesuatu daripada Tuhan, dan engkau belum menerima jawaban itu. Percayalah, ketika firman itu tertabur dalam hatimu, ketika firman itu melekat dalam hatimu, engkau pulang, ada kuasa Allah yang terjadi. Amin. Dan saat ini aku percaya, engkau datang di tempat ini dengan pinggangmu yang sakit. Dari hadirnya Tuhan dalam pujian penyembahan kita, hari ini engkau disembuhkan. Haleluya. Percayalah, kuasa Tuhan bekerja. Yes. Percayalah, kuasa Tuhan bekerja. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yes, biar kuasa-Mu mengalir Tuhan. Yes, segala sakit penyakit dihapuskan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan hadir di tempat ini. Kuasa kesembuhan terjadi. Mujizat telah dinyatakan. Sembah Dia, muliakan Dia. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan, kuasa-Mu bekerja Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan Bapa. Yes, menjerit kepada Tuhan, berkatalah kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan hatimu. Terima kasih Bapa, kami merasakan kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa kuasa-Mu terus bekerja di antara kami, dan Kau akan menyatakan sesuatu untuk pertumbuhan kami. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu. Haleluya. Teduhkan hatimu, rasakan Allah sedang bekerja. Biarlah dadamu Kau pegang dengan tangan kananmu. Rasakan, rasakan hadirat Tuhan. Yes, Tuhan, bekerjalah terus Tuhan. Beri kebebasan kepada yang terbelenggu. Berikan kebebasan kepada anak-Mu yang terikat. Lepaskan segala tekanan hidup, tekanan batin. Aku usir dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
terima kasih. Terpujilah nama Tuhan, Engkau yang hadir. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saya berikan waktu kepada Bapak Petrus untuk menyampaikan firman. Saya undang saudara untuk berdoa bersama. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih atas hari ini. Sebagai putra, sebagai murid-Mu, kami siap untuk diajar oleh Engkau Bapa. Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan juga yang mendengarkan. Biarlah Engkau yang mengejawantahkannya semua, supaya segala sesuatu yang Engkau taruh di dalam hati setiap daripada kami, itu boleh berbuah-buah, dan Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan oleh pertumbuhan di dalam setiap daripada kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, kami memberikan telinga dan hati kami. Torehlah di dalam loh hati kami, supaya segala sesuatu yang Kau sampaikan, itu tinggal kekal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu. Saya yang mungkin ketiga kali ya ke tempat ini. Ya, beberapa wajah saya masih ingat walaupun pakai masker, tapi beberapa saya tidak tahu. Mungkin karena sebuah pertumbuhan, jadi saya tidak tahu. Terima kasih Pak Teguh, Ibu yang sudah memberi kami kesempatan. Ya, saya mulai dengan judul Gladi Kristus. Ada yang tahu istilah kata gladi? Gladi ini saya ambil dari istilah di dalam tradisi kerajaan Mataram Islam, yaitu Jogja dan Kasunanan. Setiap hari Sabtu itu biasanya ada yang istilahnya gladi jurit, di mana para pangeran, para kesatria, dan para prajurit itu berlatih bersama. Mereka berlatih terkadang naik kuda. Dan ada kuda kecil yang diikutkan serta, sehingga menjadi sebuah peribahasa Jawa yang namanya belo melu seton. Anak kuda ikut latihan hari Sabtu. Pengertiannya begitu. Belo melu seton itu anak kuda ikut berlatih hari Sabtu. Karena latihan gladi jurit itu setiap hari Sabtu. Itu tradisi Mataram. Nah, istilah gladi jurit ini saya pakai dengan judul Gladi Kristus. Artinya apa? Setiap anak Tuhan pasti oleh Tuhan dilatih. Murid-murid Kristus tidak ada satupun yang tidak dilatih. Semua dilatih. Karena apa? Saudara dan saya bukanlah anak-anak gampang. Jadi kalau bukan anak gampang, itu dilatih dengan keras. Salah satu contoh, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Dari masa kecilnya, dia disebut dengan nama Hinja. Itu dititipkan kepada keluarga-keluarga Belanda. Berapa tahun di sini, pindah keluarga lagi. Sampai akhirnya dikirim ke Belanda. Tidak di dalam lingkungan istana, tapi diutus keluar. Dan apa yang terjadi? Lahirlah seorang negarawan yang bernama Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Itu dipersiapkan. Anak raja pun dipersiapkan. Saudara dan saya pun juga adalah anak raja yang sedang dipersiapkan. Terkadang kesannya Tuhan itu melatih kita dengan keras. Tetapi itulah kasih Tuhan yang menjadikan supaya setiap daripada saya bersama bimbingan Roh Kudusnya kita ditentukan menjadi lebih daripada seorang pemenang. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, saya lanjut. Terima kasih, Pak.
Saudara tahu amanat agung? Pasti semua tahu. Bunyi firman-Nya begini. Karena itu pergilah, kata pertama pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku, memuridkan. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baptis, yang ketiga. Yang keempat, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Saya fokus dengan kata ajar. Kata ajar itu adalah sebetulnya bagian daripada pemuritan. Nah, kata ajar, terkadang kalau kita dihajar, itu kesannya kejam. Tetapi sebetulnya kata ajar itu membawa seseorang anak-anak kepada sebuah fase yang disebut kedewasaan. Dan salah satu prinsip di dalam mengajar ada kata disiplin. Disiplin. Kontinuitas itu pasti. Tetapi ada nilai-nilai yang ditransformasikan kepada saudara dan saya supaya itu diadopsi. Saya bacakan Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa yang diajarkan? Segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan. Seberapa banyak sih yang diajarkan Tuhan? Yang diajarkan sebetulnya tanpa batas. Karena Sang Firman itu adalah Alfa dan Omega. Tetapi sebagai manusia kita memiliki daya tampung, daya serap yang terbatas. Tetapi puji Tuhan, ada Roh Kudus yang di dalam kita, yang memampukan kita untuk melewati kapasitas kita yang terbatas itu. Maka perintah Tuhan Yesus, ajarkanlah segala sesuatu yang kuperintahkan. Ini ada satu contoh, seseorang yang diajar dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 120 tahun. Dan ada 3 fase masa proses belajar daripada pribadi ini. Pertama 40 tahun dia diajar sebagai seorang pangeran Mesir. Dia diajar pengetahuan, ilmu ketatanegaraan, keprajuritan dan sebagainya. Nilai-nilai seorang ksatria diajarkan kepada Musa. Tetapi nilai-nilainya adalah nilai-nilai Mesir. Tetapi ada satu waktu karena kesalahannya dia terusir harus sampai ke padang gurun Midian. Bertemu dengan Sipora, bertemu dengan Rehulah atau Yitro sebagai mertuanya. 40 tahun bergaul dengan imam di Midian. Musa belajar. Tetapi tidak berhenti di situ. Musa pada waktu mengembalakan ternak daripada mertuanya, dia bertemu dengan pribadi Tuhan di semak-semak yang terbakar, yang menyala tetapi tidak terbakar. Disitulah Musa pertama kali mengerti siapa pribadi Tuhan. Ada perjumpaan pribadi. Dan Musa diutus. Tetapi kita tahu di dalam kitab yang ditulis oleh Musa sendiri, Musa mengatakan bahwa aku ini tidak pandai bicara Tuhan. Aku ini petah lidah. Aku ini mungkin cadel. Maka diutuslah Harun untuk menyertai daripada Musa. Dan apa yang terjadi? Musa dipersiapkan 40 tahun di padang gurun untuk menggembalakan Israel. Dan setelah memimpin Israel, apa yang terjadi? Di 40 tahun dia menggembalakan, itu pun Tuhan setiap hari mengajar. Di mana? Di kemah pertemuan. Dan dia dipersiapkan bukan cuma sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai seorang guru, sebagai seorang pewak yang memberikan legacy, memberikan warisan kepada siapa? Bangsa-bangsa di bawahnya. Tetapi ada satu pribadi khusus yang dipersiapkan, yaitu Yosua. Waktu Musa ada di kemah pertemuan, Yosua itu selalu di pintu kemah pertemuan menunggu Musa sampai selesai. Musa sudah selesai, dia masih menunggu di situ. Proses pelatihannya 120 tahun. Bagaimana dengan saudara? Saya percaya setiap daripada kita proses belajarnya adalah seumur hidup. Seumur hidup. Goalnya apa?
menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kalau diringkas, ajaran daripada Tuhan itu sederhana katanya dan cuma kasih. Tetapi penjabarannya di mana? Penjabarannya banyak, saudara. Penjabarannya itu banyak sekali. Saya bacakan di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dari mana? Dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Itu buku panduan kita. Nah, kalau buku panduan itu tidak dibaca, bagaimana kita bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita? Dibaca enggak? Saya percaya di sini semua membaca. Di sini semua membaca, saya percaya itu. Salah satu orang yang memang betul-betul mau diajar, saya sampai hari ini terkagum-kagum kalau membaca kitab Torah dari Kejadian sampai dengan Ulangan. Bahasa penulisannya, ya itu saya yang dari terjemahan saja, bukan dari bahasa aslinya. Bahasa aslinya konon katanya, semacam perkataan daripada Rita Wahyu, itu bahasa sastra yang sangat luar biasa halus, sangat luar biasa indahnya. Begitu rincinya yang dituliskan oleh Musa. Ini kan proses daripada pelatihan yang dialami Musa, 40 tahun sebagai negarawan, sebagai seorang terdidik, dan 40 tahun sebagai seorang gembala. 40 tahun diajar secara pribadi oleh Tuhan di kemah pertemuan. Penulisannya begitu luar biasa. Outputnya luar biasa. Orang yang siap dididik. Dan saya percaya, kalau di sini saudara dan saya siap dididik Tuhan, outputnya pasti luar biasa. Dan itu terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Proses belajar. Cuma proses belajar itu enggak enak. Kenapa tidak enak? Ada masa-masa tertentu dalam proses belajar itu ada yang namanya disiplin. Ada yang namanya teguran. Iya. Ada yang namanya teguran. Dan apakah teguran itu bentuk kejengkelan, kemarahan daripada orang tua? Enggak. Saya menganggap itu bentuk kasih yang ingin anak-anaknya, murid-muridnya kalau itu guru, menjadi lebih baik dari hari kemarin. Teguran disiplin itu ingin supaya anak-anak kita, generasi kita menjadi lebih baik dari hari kemarin. Demikian pula seperti apa yang dialami oleh Ayub. Saya bacakan Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu jangan engkau menolak didikan yang maha kuasa. Dikatakan apa? Berbahagia. Karena apa? Endingnya dari sebuah teguran kalau kita taat, kita tunduk, karakter dibentuk. Setelah karakter dibentuk, apa yang diberikan? Pasti namanya promosi juga diberikan. Karena apa? Karakter sudah terbentuk. Dan kalau kita berbicara tentang kingdom, Pak Arifin selalu mengatakan tidak berbicara tentang agama, tapi berbicara tentang karakter kerajaan. Yaitu apa? Karakter Kristus yang harus ditransformasikan ke dalam kehidupan kita. Didikan dan teguran itu adalah membuat saudara dan saya dikatakan berbahagia. Jangan tolak didikan, jangan tolak teguran yang daripada Allah. Selanjutnya, nah, saya masuk ke poin sebenarnya, yaitu ya,
Gladi Kristus. Poin yang pertama tentang training pengutusan. Saya mengambil dari kisah yang tidak berat-berat amat, karena apa? Ini mengambil satu kisah yang dialami oleh 70 murid. Sebelumnya yang diutus 12 murid. Tetapi murid-murid itu diberi kuasa oleh Tuhan untuk memberitakan kerajaan surga. Dan di akhir daripada pengutusan, murid-murid itu gagal menggunakan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kepada 12 murid. Waktu ada orang ayan yang kerasukan, mereka gagal. Sampai Tuhan mengatakan, kamu ini loh, sudah aku beri kuasa, kok kamu nggak punya iman? Tetapi memang yang seperti ini memang harus dilayani dengan puasa. Nah, apakah para murid 12 ini nggak puasa? Saya nggak tahu, bisa jadi nggak. Tetapi Tuhan mengutus 70 murid, tidak diberitahu dengan macam-macam. Bahwa kamu akan kuberi kuasa yang dahsyat luar biasa, tidak. Cuma diutus untuk pergi berdua-dua. Jeri nggak mereka? Mungkin ada yang jeri, tetapi 70 murid taat. Mereka melangkah. Ayatnya ada di Lukas 10 ayat 20. Namun demikian jangan, ini Lukas 10 ayat 9. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Saya lanjut, Lukas 10 ayat yang ke-17. Kemudian ketujuh murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Perintah pertama apa? Untuk menyembuhkan orang sakit. Artinya mungkin tumpang tangan, mengurapi dengan minyak dan sebagainya, itu dilakukan. Tetapi di lapangan ada banyak kejadian yang tidak terduga. Mungkin ketemu dengan orang kerasukan setan dan sebagainya, orang disantet dengan sebagian. Karena jangan lupa, di Israel sana yang namanya klenik Israel pun itu ada. Pak Teguh mungkin jauh lebih tahu dari saya. Klenik Israel itu ada ternyata. Sihir-sihir juga ada. Dan 70 murid ini menyaksikan kuasa yang diberikan kepada Tuhan. Dan kapan Tuhan memberikan kuasa itu? Tanpa setahu 70 murid itu, Tuhan memberikan itu kepada murid-murid. Saya buka di Lukas 10 ayat yang ke-18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ternyata kata pergi, karena itu pergilah, itu mengandung suatu kuasa yang luar biasa. Yaitu apa? Pada waktu mengutus murid-murid itu pergi, apa yang diberikan? Ada di dua tangan saudara. Coba buka kedua tangan saudara, kanan dan kiri. Yang satu, Tuhan memberikan otoritas. Eksosia, itu Tuhan berikan. Eksosia diberikan. Yang satunya lagi, Tuhan berikan dunamis, power. Ada kekuatan. Itu Tuhan berikan. Ini yang dikatakan Tuhan kepada murid-muridnya. Setelah mereka pulang, mereka baru tahu. Jadi kalau tadi ada para hamba-hamba Tuhan yang ditahbiskan, kalau itu Bapak Pendeta Teguh mengatakan pergi ke Meliling, pergi ke desa-desa, melalui Pak Teguh Tuhan mengimpartasikan eksosia, otoritas yang daripada Tuhan Yesus, dan dunamis yang daripada Tuhan Yesus atau kekuatan kepada saudara. Jangan takut untuk tumpang tangan kepada orang sakit. Jangan takut untuk mengusir setan.
Di balik ini banyak leak. Tetapi satu orang yang penuh dengan Roh Kudus, dimenuhi Roh Kudus, tidak ada satupun yang perlu ditakutkan dengan kuasa kegelapan di tempat ini. Apalagi saya melihat di sini ada kumpulan-kumpulan daripada tentara-tentaranya Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Beritakan Injil, jangan takut, maju terus. Kita bukan digoncangkan, tetapi kita akan menggoncangkan Bali bersama dengan Tuhan. Saudara siap? Semangat. Kita lanjut lagi. Waktunya cepat ya. Tadi training pengutusan. Nah, ini ada yang enak, sedap. Apa itu? Training aniaya. Oh, kok dianiaya aja harus dilatih? Iya, kalau saudara tidak disiapkan untuk hidup dianiaya, saudara akan lari dari pelayanan. Di mana penganiayaan itu dimulai? Pertama-tama ada di dalam gereja. Loh, kok bisa bilang gitu Pak? Saya mengalami. Tapi puji Tuhan, dengan dianiaya itu membentuk karakter kami, mempersiapkan kami. Saudara tahu bahwa daya tahan seseorang menahan rasa sakit itu perlu dilatih. Ada yang berlatih kungfu, pencak silat di tempat ini, taekwondo, karate. Pertama kali orang disuruh push up dengan kento, benjolan yang di jari ini harus menggenggam begini. Apa yang terjadi? Sakit sekali. Kalau itu dilakukan terus menerus, sakitnya berkurang, makin hilang dan menjadi makin kuat. Dan apa yang terjadi kalau itu dilatih terus? Ada seorang karateka namanya Masutatsu Oyama. Dia melatih pukulan benda keras. Itu bukan memukul papan lagi, tetapi batu sungai dipukul, yang namanya latihan tameshiwari, memukul benda keras. Pukul, pak, pecah. Kemudian dia nggak puas dan dia melakukan, ya maaf saya kurang setuju sebetulnya, berkelahi dengan banteng atau berkelahi dengan lembu atau sapi yang akan disembelih. Berapa banyak lembu yang mau dipotong, itu dia latih untuk melatih kekuatan tangannya, memukul kepalanya sehingga tanduknya patah, kepalanya pecah dengan pukulan tangan. Saya untuk itunya tidak setuju. Tetapi itu tadi, rasa sakit itu ternyata membuat kita lebih tahan lagi dengan yang namanya aniaya, lebih tahan dengan penderitaan. Saya bersyukur bahwa saya hidup pernah susah. Pak Teguh mungkin pernah susah juga ya Pak ya. Kita bersyukur. Kita dilatih untuk menjadi lebih kuat. Nah, training aniaya ini pun, ini juga diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ayatnya ada di Lukas 10 ayat yang ketiga. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Aku mengutus kamu seperti, garis bawahi kata seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Kenapa ada kata seperti? Sebetulnya jati diri saudara dan saya bukan seperti domba. Jati diri saudara dan saya adalah putra-putra dari siapa? Singa Yehuda. Tetapi yang memiliki hati kerendahan hati seperti layaknya seekor domba. Diutus kemana? Kalangan serigala. Kalangan serigala. Dan ayat yang hampir sama itu di Matius 10 ayat 16.
Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kata ingat, seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tahu modusnya para ular, para orang-orang jahat, para orang-orang licik itu modusnya tahu. Para penyesat-penyesat itu kita tahu modusnya. Karena apa? Tuhan memberikan kita hikmat, kecerdikan, pengetahuan. Untuk apa? Mewaspadai termasuk ajaran-ajaran sesat. Tetapi dan tulus seperti merpati. Saudara, keturunan singa Yehuda yang memiliki hati lemah lembut, rendah hati seperti halnya domba, dan tahu strategi modus daripada si jahat. Tetapi sekalipun kita tahu strategi itu, kita bukan penjahat, hanya untuk mengantisipasi, dan kita tetap memiliki hati yang penuh kasih, hati yang tulus, hati yang setia, seperti layaknya merpati. Konon dari buku yang saya baca, pengajaran-pengajaran yang saya terima, merpati itu kalau dibelah, dilihat hatinya, katanya nggak ada empedunya ya. Saya belum pernah motong merpati sih. Mungkin bagi yang pernah motong merpati tahu itu, tapi saya belum tahu. Dan saya percaya merpati tidak pernah menyimpan empedu, kepahitan di dalam hatinya. Demikian juga dengan saudara dan saya. Tidak ada akar pahit di dalam diri kita. Gaya hidup mengampuni itu harus menjadi gaya hidup yang bersifat otomatis. Saat kita dilukai, saat kita difitnah, saat kita dianiaya oleh saudara kita, respon yang pertama kali harus muncul adalah respon untuk mengampuni. Kalau itu dilakukan, nggak ada pertikaian di dalam gereja. Karena untuk berkelahi butuh dua orang yang gila. Butuh orang yang gila. Ya, saudara dan saya diutus ke sebuah kalangan yang digambarkan seperti serigala. Kalau istilahnya Kopengho, itu dunia Kangau, dunia persilatan atau rimba persilatan yang kejam. Kalau nggak kuat, kita akan binasa. Tetapi disitulah kita diutus. Tetapi ayat tadi disebutkan, kita diberi kuasa, kita diberi otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Kita diberi kemampuan untuk menahan kekuatan musuh. Dan itu ada dalam diri saudara dan saya. Saudara bangga menjadi murid-muridnya Tuhan? Nah, ini baru 70 murid. Belum murid-murid yang setelah kepenuhan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Belum itu. Dan selanjutnya, poin yang ketiga tentang geladi Kristus, yaitu training kuasa dan otoritas. Kuasa dan otoritas itu perlu dilatih. Terbukti banyak orang yang belum sadar, ternyata Tuhan sudah memberikan kuasa dan otoritas, tetapi kita tidak berani melatih, tidak berani mempraktekkan. Contoh di Munang Maning saja. Karena di sini nggak ada Pak Erik, saya ngomong di Munang Maning saja. Iya. Beberapa orang kalau diutus, coba kamu layani itu, pelayanan kelepasan. Pak, jangan saya Pak, Bapak saja Pak, saya nggak siap Pak. Aduh, mereka sudah berbahasa roh, mereka sudah punya Roh Kudus, mereka sudah ikut kingdom training dan sebagainya. Begitu diutus, Bapak saja yang maju Pak, kita di belakang saja. Ampun deh, mereka tidak sadar bahwa otoritas dan kuasa itu disertakan kepada kita. Nah, bagaimana kita semakin canggih, semakin mahir menggunakannya? Dengan dipraktekkan. Dengan dipraktekkan. Tanpa praktek, kita nggak akan mampu. Cuma ada di dalam pikiran. Tetapi itu karena tidak dipraktekkan, otot-otot rohani kita tidak terlatih. Menjadi tidak terlatih.
Contoh gini, orang belajar buku kitab silat yang paling hebat sedunia, tetapi membaca, tahu jurusnya begini, gambarnya begini, ada di dalam bayangan. Begitu ketemu dengan mungkin pesilat sabuk putih, kelai, back, jatuh duluan. Teori lebih tinggi, tapi begitu praktek kelai, jatuh duluan. Demikian juga kita tahu teorinya, pelayanan kelepasan, tumpang tangan atas orang sakit, tahu, tapi nggak pernah praktek. Begitu ada kejadian, apa yang terjadi? Ngacir bro, ngacir. Padahal punya kuasa, punya otoritas, tapi lari langkah 1000. Itu banyak terjadi di dalam anak-anak Tuhan. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Betul ya Pak Teguh ya? Di sini tidak ada. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Semangat. Enggak ada yang kesinggung kan? Saya nyampaikan ini. Training kuasa dan otoritas, ya. Disebutkan di Lukas 10 ayat 17, kemudian ketujuh murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi namamu, demi nama Yesus. Saudara tahu seberapa besar kuasa daripada nama Yesus? Nama itulah nama di atas segala nama. Bahkan untuk sebuah keselamatan kekal, di Kisah Para Rasul 4:12 disebutkan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang orang bisa diselamatkan kecuali di dalam nama siapa? Nama Yesus. Itu jelas sekali. Yesus sendiri pun juga sering mengatakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu dikatakan. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada tokoh-tokoh agama. Baik itu Konfusius atau apapun itu. Termasuk yang Krebo. Pakai jubah oranye dari India. Itu pun tidak punya kuasa seperti yang dimiliki Tuhan Yesus. Dia mati disaksikan orang. Dia bangkit disaksikan orang. Dia naik ke surga disaksikan orang. Murid-murid menerima janji kepenuhan Roh Kudus yang menyaksikan banyak. Bahkan dari banyak bangsa. Kalau itu disaksikan banyak orang, apa yang terjadi? Ini bukan hoax. Ini adalah fakta sejarah. Kalau ini fakta sejarah, ngapain kita tidak percaya dengan kuasa nama Yesus? Dengan kuasa kebangkitan Kristus? Saya percaya. Oke, tetapi itu semua kan kelihatannya dahsyat. Cuma Tuhan maunya bukan itu. Lebih daripada itu yang Tuhan mau. Yaitu poin yang keempat. Goal daripada gladi Kristus. Lukas 10 ayat 20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Pastikan itu bahwa nama saudara dan saya tercatat di surga. Paulus mengatakan, jangan sampai aku terlalu giat memberitakan Injil, tetapi aku sendiri tidak diselamatkan. Namanya tidak tercatat di dalam kerajaan surga. Itu Paulus. Sekalipun dia bergiat memberitakan Injil, dia tetap membangun hubungan yang pribadi, yang intim dengan Tuhan. Itu dilakukan oleh Paulus. Demikian pula dengan para rasul. Mereka bergiat memberitakan Injil, tetapi mereka juga bergiat untuk
mempertahankan imannya di dalam Yesus Kristus. Tercatat dari 12 murid, 11 itu mati martir dengan dianiaya. Dan tercatat dalam sejarah gereja, tidak ada satu murid pun di luar Yudas ya. Setelah itu 11 murid itu dianiaya dan dibunuh. Mereka tidak pernah murtad. Mereka tidak pernah murtad sampai mati. Tapi bagaimana kalau ada saudara-saudara kita karena pernikahan, yang cewek menikah dengan beda iman, yang cowok menikah dengan beda iman. Kalau kita bisa mengajak pasangan kita untuk menjadi murid-murid Kristus, untuk menjadi tubuh Kristus, bagus, tidak masalah. Syukur-syukur berpindahnya memang karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tetapi kalau tidak, bagaimana? Apakah di Monang-Maning ada yang murtad? Dari saya terhisap di Monang-Maning, saya melihat ada. Ada yang menjadi mualaf, ada yang menjadi kepercayaan yang lain. Tetapi satu hal, sebagai seorang gembala, entah itu gembala KM, gembala sektor, apalagi gembala wilayah atau gembala cabang, kalau ada anak-anak kita yang terhilang, mereka mengambil kepercayaan kepada kepercayaan lain, bukan kepada Tuhan Yesus. Apa yang kita lakukan? Seorang pemimpin itu harus seperti Tuhan Yesus. Kalau ada satu yang hilang, 99 ditinggalkan. Demikian pula Daud mengajarkan, kalau ada satu yang sedang diterkam baik itu oleh singa atau beruang, Daud tidak takut-takut untuk mendatangi beruang itu, menjambak jenggotnya, membuka mulutnya, dan merebut dombanya dari mulut beruang. Di kitab Yudas pun disebutkan, kita harus berani merebut anak-anak kita yang terhilang. Bahkan digambarkan, sekalipun itu harus seperti merebut dari dapur api. Apa resikonya kalau kita merebut dari dapur api? Kita terbakar, kita kesakitan, kita mungkin rugi, kita mungkin compang-camping. Tetapi itu tugas orang pemimpin. Saya sering mengatakan kepada jemaat di Monang-Maning, untuk kalau sharing dengan para gembala, mulai dari CGKM, GKM sampai gembala sektor, saya ngomong kepada mereka, kalau ada sebuah masalah di dalam kelompok kita, dan kalau ada seseorang itu harus berkorban, siapa yang pertama kali harus berkorban? Kalau kita meneladani Tuhan Yesus, saya katakan kepada mereka, gembalanya yang harus berkorban. Baik itu CGKM, GKM, gembala sektor, apalagi gembala wilayah. Kan gak enak Pak jadi gembala. Kalau gitu jangan saya jadikan gembala. Menjadi gembala itu sebuah privilege, sebuah kehormatan. Dan kalau kehormatan itu Tuhan yang menganugerahkan, karena saya tidak layak menerima itu, saya mau Tuhan. Saya mau Tuhan. Dan kalau saya harus diajar untuk merebut anak-anak kita, seperti hanya merebut mereka dari dapur api, dan saya menjadi rugi, saya mau Tuhan. Beri saya keberanian, beri saya kemampuan. Saya tahu manusia daging saya lemah, tetapi roh yang ada di dalam saya, yaitu Roh Kudus, memampukan saya untuk melakukan apa yang Kau mau. Kalau Daud bisa merebut domba-domba loh, bukan nyawa manusia loh, itu merebut, menjabak jenggotnya daripada beruang, membuka mulutnya, mungkin taringnya dipukul sampai patah, sehingga dia merebut anak domba yang diterkam atau dimakan daripada beruang itu. Daud berani. Masih usia mungkin 16 tahun. Berani. Apalagi kita yang sudah mengenal Roh Kudus, mengenal kematian, kebangkitan, dan kenaikan daripada Tuhan. Seharusnya menyadari hari-hari ini, saya berharap
kegerakan anak Tuhan di Indonesia ini, dengan adanya pandemi ini, dengan adanya goncangan-goncangan di seluruh muka bumi ini, kekristenan mestinya bangkit. Tetapi dari mana harus bangkit? Dari saudara dan saya yang harus bangkit, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, waktu saya terbatas. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang para pemain musik untuk naik ke atas. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih dengan firman-Mu. Menteraikan itu di dalam hati kami. Dan biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk bisa mencernanya dengan baik. Sehingga itu boleh bertumbuh di dalam karakter kami. Dan kami boleh berbuah-buah. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita persiapkan. Yes. Enggak. Tes. Ya. Kita persiapkan perjamuan suci. Mari kita bangkit berdiri. Yes. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita akan berdoa. Biarlah setiap kita yang ada di dalam kekuatan Allah, di mana Tuhan Yesus ada di dalam kehidupanmu, Tuhan berikan otoritas dan kuasa. Jangan seorang pun takut dengan kekuatan iblis. Kekuatan itu ada pada saudara dan saya. Kuasa itu ada pada saudara saya. Saya ingat saudaraku, ketika kami dilatih oleh guru saya, almarhum Bapak Alex. Ketika ada orang kerasukan setan di dalam kamar, saya dibukakan pintu, dia katakan, Teguh, layani orang yang kerasukan setan. Lalu saya dikunci di dalam kamar. Dia ngomong sebegini, saya ingin tahu yang keluar kamu duluan atau dia yang keluar duluan. Tapi puji Tuhan, iblis dikalahkan dengan kuasa Yesus. Saya cuma memuji Tuhan. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, mulialah namamu, Yesus, aku memujimu. Ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku menyembahmu. Angkat roti, katakan hosana. Hosana, hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Hosana, amin. Hosana, hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Hosana, oh hosana, hosana, aku memujimu. Haleluya, amin. Haleluya, aku menyembah. Saudara yang dikasih Tuhan,
ketika kita makan roti dan minum anggur, satu hal yang saudara pahami, saudara sedang memasukkan Kristus dalam kehidupanmu. Engkau sedang menarik kuasa Kristus ada di dalam kehidupanmu. Jangan seorang pun takut untuk berdoa dalam kesembuhan dirimu dalam sakit penyakit dan menyembuhkan orang lain. Demikian juga jangan seorang pun takut untuk saat ini menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, karena kemenangan sudah ada di dalam kehidupanmu. Tuhan sudah taruh kuasa itu dalam kehidupanmu. Dan ketika engkau berdoa kepada orang sakit, engkau tumpang tangan kepada mereka, mereka menjadi sembuh. Haleluya. Saudara, ketika murid bersama Kristus dalam perjamuan malam itu, dia mengambil roti, dia pecahkan, diberikan kepada muridnya dan berkata, terimalah, makanlah. Jadikan ini peringatan untuk aku dalam keselamatan jiwamu. Bukankah roti yang dipecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di hadapan Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan dan diberkati. Diberikan kepada murid dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, jadikanlah peringatan akan aku atas keampunan jiwamu. Bukankah cawan yang diberkati Allah ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucap syukur. Haleluya. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, Haleluya, aku menyembah. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, Haleluya, aku menyembah. Sekali lagi, Hosana, amin. Hosana, Hosana, saudara, ada satu kisah. Seorang anak yang belum dibaptis. Suatu saat ibunya sakit kritis. Dan orang kampung melihat bahwa ini waktunya. Ibu ini akan dipanggil Tuhan. Tapi anak ini menangis. Tapi dia dengar daripada suara pendeta. Bahwa ada kuasa di dalam kehidupannya untuk menyembuhkan orang sakit. Dan itu dilakukan kepada ibunya. Dan kita lihat pada saat itu juga. Ketika dia tumpang tangan pada ibunya dan ibunya menjadi sembuh. Demikian juga bagi saudara saat ini yang ada di dalam Kristus dan hatimu telah menerima Kristus. Biarpun kau sudah belum dibaptis, kuasa itu ada pada saudara ketika percaya pada Yesus Kristus. Dan saat ini waktunya kita mempraktekkan. Kami percaya di tempat-tempatmu adalah tempat di mana Tuhan taruh. Tuhan ingin kemuliaannya dinyatakan lewat saudara dan saya. Saya bertanya pada saudara, berapa banyak saudara berani berdoa, tumpang tangan kepada orang yang sakit, dan engkau berdoa buat mereka, dan engkau percaya bahwa Tuhan sembuhkan. Dan saat ini berapa saudara berani tumpang tangan kepada orang yang kerasukan setan? Angkat tangan, yes! Bapak, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami percaya bahwa kuasa-Mu ada di dalam kehidupan mereka. Aku percaya Tuhan, Kau akan pakai mereka di wilayah mereka untuk menyaksikan kuasa Allah, kuasa Kristus, karena otoritas dan kuasa itu ada padanya. Kami percaya Tuhan,
Ketika anakmu pulang, Engkau akan pakai mereka dengan kuasa yang datang daripada surga. Terima kasih Bapa. Biarlah kekuatan Allah daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau. Dan saat ini engkau akan menjadi hamba-hamba Allah dalam pengurapan baru dan dalam melakukan mujizat sampai Tuhan datang kembali. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Yes, silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau yang besar, Engkau yang terindah, Engkau yang termulia dalam kehidupan kami. Kami ada siang hari ini, kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Engkau yang melihat setiap hati kami, Engkau melihat setiap kerinduan kami, bahkan Engkau mendengar setiap doa kami Tuhan. Biarlah apa yang telah kami muliakan, kami puji dan kami sembah, ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Bukan karena kuat dan gagah kami berada di sini, melainkan karena kuasa-Mu, kekuatan-Mu, sukacita dan anggur baru tercurah bagi kami. Tuhan, ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, yang kami kasihi, yang kami cintai, yang Kau tempatkan kami berada di sini. Kami berdoa Tuhan, karena ini yang gak bisa kami lakukan. Kami berdoa, kami mau bersatu hati, kami mau mencurahkan berkat dari Allah saja, kami mau memberkati bangsa ini Tuhan. Kami tahu begitu banyak gejolak yang terjadi secara politik, ekonomi, sosial. Bahkan penanganan pandemi COVID-19 yang belum berhenti sampai saat ini. Tuhan tolong berikan hikmat-Mu bagi para pemimpin-pemimpin kami. Berikan kuasa-Mu Tuhan untuk mampu menyelesaikan setiap masalah yang ada. Terlebih khusus buat presiden kami Tuhan yang telah Engkau tetapkan menjadi presiden kami. Hikmat Roh Kudus saja yang turun atas hamba-Mu. Hamba-Mu mau mendengar suara-Mu, mau taat, bahkan berikan yang terbaik bagi bangsa ini. Bahkan buat kesehatannya pun Tuhan Engkau yang memulihkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, bahkan pemimpin yang ada yang lainnya, dari yang tertinggi bahkan sampai ke desa-desa. Biarlah Tuhan mereka mau tunduk otoritas, mereka mau taat terhadap pemimpinnya, bahkan mereka ada integritas, mereka mau berikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami percaya nggak ada yang mustahil bagi Engkau. Bahkan dalam penanganan COVID ini Tuhan, tolong berikan kami masyarakat Indonesia ketaatan, mohon tunduk atas pemimpin kami, pemerintahan kami, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kami, buat orang-orang di sekeliling kami, bukan menulari hal-hal yang negatif. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi kota Tabanan di mana Kau tempatkan kami, di mana kami tinggal. Bahkan kami jemaat-Mu GBROK Tabanan Tuhan, kemanapun kami pergi, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menuntun setiap langkah kami. Bahkan kami menjadi berkat, kami menjadi terang dalam kegelapan. Kami bukan anak-anak yang meminta-minta, tapi kami menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Kami yang jadi pemberi berkat yang apa yang telah Kau percayakan buat kami memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati keluarganya, Kau memberkati ekonominya, setiap sandang papan pangan kebutuhannya telah Engkau cukupi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang membutuhkan pekerjaan, Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik, sehingga mereka bisa mengembalikannya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dan juga Kau memberkati pendidikan anak-anaknya, masa depan anak-anaknya telah Engkau jamin penuh dengan harapan, menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan dan militan terhadap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa khusus buat gembala sidang kami Bapak Teguh Musriono bersama istri dan keluarga. Tuhan biarlah Kau memampukan setiap proses kehidupan yang hamba-Mu jalani, keputusan-keputusan yang diambil. Tuhan saja yang berbicara, Tuhan yang menurunkan hikmat-Mu sehingga hamba-Mu bisa peka dan mau taat terhadap suara-Mu Tuhan. Bahkan kesehatannya di masa tuanya, Tuhan yang Kau mulihkan, Tuhan yang menopang, Kau beri kekuatan baru, sukacita baru, damai sejahtera baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan siap memberi persembahan yang telah Kau percayakan buat kami. Biarlah kami bisa memberi dengan sukacita, biarlah ini menjadi perlebaran kerajaan-Mu di GBROK Tabanan, di kota Tabanan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Haleluya, amin. Mari saya undang warga kerajaan untuk bagi berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Yesus,
Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu serukan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur bagimu Tuhan. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sungguh Tuhan, kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Demikian juga kami bersyukur kepada hamba-hamba-Mu yang telah Engkau utus, gembala-gembala KM di wilayah-wilayah masing-masing. Kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu dengan kekuatan baru. Bahkan kasih karunia semakin melimpah. Demikian juga kami berdoa buat calon gembala KM yang ada di tempat ini, Bapak Dede maupun Bapak Petrus. Kami percaya hati Bapak Engkau taruh kepadanya. Hati yang tulus untuk mengasihi dan siap untuk merendahkan hati, membangkitkan putra-putra ada di dalam kehidupannya. Demikian juga biarlah ini menjadi alat untuk mengimpartasikan kepada seluruh jemaat yang memiliki hati Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pula atas apa yang Kau kerjakan. Biarlah kami pulang dengan sukacita. Angkat kedua tanganmu. Saudara, pulanglah engkau dengan sukacita dan berkat Allah. Otoritas dan kuasa Allah menyertai kau. Engkau akan menyembuhkan orang sakit. Engkau akan membangkitkan orang mati sekalipun. Karena kuasa Allah menyertai engkau. Dan kuasa kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus terus akan menuntun dan mendewasakanmu di dalam setiap pergumulanmu. Engkau saat ini menerima hikmat pengertian dan kekuatan untuk menahannya. Dan Tuhan menyertai selama-lamanya. Haleluya. Amin.